Halo, kembali lagi sama gua Putra Ausa. Hari ini kita bakalan review produk lagi sob, dimana produk ini luar biasa keren banget, khususnya buat kalian yang profesional. Karena benda ini sangat enak banget, fleksibel, kecil tapi powerful sob. Nah, apa dia? Kita langsung aja ke reviewnya. Oke, kita langsung aja ke reviewnya, yaitu dia adalah LART 150. Sebenarnya di opening tadi udah gue tunjukin juga sih ya. Dimana produk ini keren banget, karena ini bukan hal yang biasa. Bahkan menurut gue ini adalah inovasi luar biasa dari HoloLens, dimana mereka terjun dalam dunia audio, dan mereka membuat sebuah mikrofon wireless yang gak umum. Bahkan menurut gua ini lebih baik daripada seri lawannya atau merek sebelah yang mana nggak secanggih ini sob. Dimana ya, pertama kita akan bahas dulu kelebihannya langsung aja kali ya. Dimana case-nya ini dibekali baterai 3300 mAh yang apabila si transmitter atau receiver-nya kalian masukin ke dalam case-nya ini, dia akan mengcas secara otomatis, dan apabila full dia akan mati secara otomatis. Wow, smart sekali berarti. Untuk receivernya dibekali baterai sebesar 530 mAh yang mampu aktif selama 7,5 jam, dan untuk kedua transmitternya dibekali baterai internal sebesar 200 mAh yang mampu aktif selama 4,5 jam. Yang berarti kalau kita hitung, dua transmitter dan satu receiver ini kalau kita fungsikan dari 100% menuju 0%, itu bisa 3 kali cas sob. Karena ini 3300 mAh, sedangkan total dua transmitter dan satu receiver ini hanya sekitar 1000 mAh. Wow, luar biasa. Dan hasil uji coba gue juga luar biasa. Selama 2 minggu gue ngetes ini, gue 6 kali vlogging sudah, dan itu baru sekali ngecas waktu awal ini datang. Dan sampai detik ini masih tersisa setengah baterai di case-nya, dan di receiver dan transmitternya full. Awet luar biasa sih. Gokil menurut gue. Oke, kita masuk secara build quality dari produk LART 150 dari HoloLens ini, dimana bahan transmitternya, receivernya, dan juga box case-nya ini itu terbuat dari bahan plastik semuanya. Tapi plastik yang gak murahan sob, dimana tetap tampak premium sekali, dimana gue suka banget detail-detailnya itu perfect banget, garis-garisnya, tulisan HoloLens-nya, dan klipnya, logo HoloLens, pokoknya benar-benar terlihat tampak premium deh. Ini dibuat nggak asal-asalan sama sekali oleh HoloLens. Dengan ukuran box hanya 12 x 5,5 cm saja, dan berat TX-nya 22 gram dan RX-nya 54 gram, serta boxnya total dengan transmitter, receiver dalam box atau kabelnya juga masuk, itu gue timbang hanya 354 gram saja. Ini luar biasa, sangat ringan banget. Udah kecil, ringan, jadi enak banget buat kita bawa kemana-mana. Dan satu poin lagi yang smart sekali dari si LART 150 dari HoloLens ini adalah pada saat kalian buka si boxnya, lalu keluarkan transmitter atau receivernya, secara otomatis mereka akan aktif sendiri. Dan kalau kalian masuki kembali si transmitter atau receiver ke dalam box ini, dia akan mengecas secara otomatis dan juga akan mati secara otomatis. Jadi kalian nggak perlu repotnya. Gokil ya, jadi kalian tinggal nggak perlu lagi mengatur on off-nya, dan juga nggak perlu lagi repot mikirkan kalau ngecas harus ditungguin, cabut kabel, takut jebol baterai. Enggak, dia sudah smart. Dan misalnya kalau kalian mau ngecek kondisi, apakah kondisi baterainya masih penuh, apa sudah mau habis si boxnya ini, maka cukup kalian buka dan goyangin sedikit aja atau sentuh salah satunya dari receiver atau transmitter, maka nanti layar OLED si receiver akan aktif dan akan menunjukin indikator baterai untuk transmitter, receiver, dan case-nya. Keren banget.
Oke, sekarang kita bahas tentang receivernya dulu. Apa aja yang ada di receivernya ini? Oke, pada receivernya kalian bisa lihat di mana dia dibekali layar OLED yang menunjuki indikator baterai dari si receiver dan juga kedua transmitter. Dan juga ada kekuatan sinyal di mana ada garis 4 bar putih itu yang menunjuki kalau sinyalnya misalnya terlalu lemah. Nah, itu nanti indikator pasti akan berkurang itu. Jadi kalian bisa memberitahu misalnya operator kalau seandainya sudah mulai lemah ya jangan terlalu jauh jarak si transmitternya. Dan pada kanan kirinya itu ada 2 knob untuk mengadjust gain, di mana gain kedua transmitternya bisa kalian atur dari si receivernya. Jadi kalau misalnya over salah satu transmitter itu audionya, kalian bisa turunkan atau perkuat dari si receivernya, dimana dia bisa mengatur minus 10 dB hingga plus 10 dB. Oke. Dan 2 knob ini kalau kalian tekan kanan kiri ini sekali klik, maka dia bisa meng-mute. Jadi misalnya pada saat adegan ngobrol gitu ya, percakapan, si operator yang memegang si receiver pengen salah satu dimatikan audionya, maka bisa diatur langsung dari receivernya ini. Dan pada knob yang sebelah kiri kalau kalian tekan lebih lama dia, maka dia nanti bisa merubah ke mode mono atau mode stereo. Atau kalau tekan lebih lama lagi, dia nanti juga bisa merubah untuk tampilan OLED-nya. Oke. Dan pada sisi sebelah kanan dari bodi si receivernya ini itu ada tombol power dan juga port untuk jack 3,5 mili TRS, dan pada bodi sebelah kirinya itu ada port untuk monitoring pakai headset gitu ya. Dan di posisi belakang itu ada klip yang bisa juga kalian pasangkan kemana aja atau juga buat hot shoe. Dia sudah diatur juga untuk pas di posisi hot shoe kamera kalian. Dan untuk transmitternya dia sudah dibekali mic internal yang seperti sekarang ini gue pasang nih. Dari tadi sebenarnya kalian sudah mendengarkan kualitas audionya dari si LAR 150 ini. Sengaja gue dari awal pakai ini langsung untuk kalian dengar dan nilai kualitas audionya. Ini langsung mic dari si transmitter, dan di situ juga sudah ada port untuk clip on, jack 3,5 untuk clip on. Jadi buat kalian yang mau pakai clip on bisa, karena sini sudah ada di port untuk jack 3,5 milinya. Lalu di sebelah belakangnya itu ada kayak penjepit klip gitu juga untuk dipasang di baju seperti ini atau dimanapun terserah lah ya. Ya bisa, yang penting dijepit. Dan ya hanya ada itu. Ada tombol power di sisi sebelah kanannya ini, ada tombol power untuk on off. Dan untuk ukurannya kalian bisa lihat sangat kecil sekali, bahkan hampir seukuran memory card kamera sob. Benar-benar kecil. Dan jujur gue sangat salut dengan HoloLens, di mana mereka main dalam dunia audio, lalu mereka mengeluarkan sebuah wireless microphone yang luar biasa sakti menurut gue. Kenapa? Ukuran yang sangat kecil, smart charging, dan dia sudah auto koneksi frekuensinya Pak, dimana pada saat kalian aktifkan si transmitter dan receivernya, secara otomatis receiver dan transmitter akan terkoneksi dan mencari frekuensi teraman, dan itu hanya butuh 3 detik, nggak perlu lama. Gokil nggak tuh? Apa yang kurang dari benda ini? Sudah levelnya pro, kekuatan sinyalnya sangat bagus sekali, audionya sangat bagus sekali, harganya, nah ini, untuk di kelas profesional, ini paling termiring kata gue. Kayaknya nggak ada harga semiring ini dengan kualitas yang dia berikan. Ini mungkin sebuah gebrakan yang merusak pasaran sih kata gue. Dan good job malah menurut kata buat HoloLens ya kan. Untuk kalian yang terjun profesional, kalian bisa dapat barang kelas pro dengan harga murah. Kalau nggak salah harganya 4,9 juta. Tapi di level pro ini termurah. Dan bagaimana kualitas audionya? Ya seperti ini kalian sudah dengar. Dan bagaimana dengan jarak? Baiklah, gue akan tes nanti di luar dengan clip on. Kita akan tes jarak seberapa jauh dia. Terus nanti misalnya gue balik badan, seandainya terhalang oleh badan gue antara transmitter dan receivernya, apakah terjadi putus-putus apa tidak? Kita buktikan saja langsung di lapangan.
Oke, kita tes aja si Lars 150 ini di luar. Nah, kita akan jalan mundur ke belakang sana. Itu jaraknya pernah gua ukur pakai drone sekitaran hampir 70 meteran ya, sampai mau tikungan belok itu. Begitu tikungan belok itu nanti akan terhalang sama tembok rumah. Nah, gua akan tetap jalan sampai hilang antara gua dan kamera. Apakah si Lars 150 ini masih oke dan stabil? Di sini transmitternya karena dua, gua ajak Ical. Oke, bareng Ical, dan ini kita pakai clip on. Dimana nanti si transmitter gua masukin saku aja, dan gua akan jalan menghadap membelakangi kamera. Bagaimana kualitasnya? Langsung kita tes aja. Ayo, Cal. Jadi, Cal, gimana, Cal? Hari ini lu kesini dari Sleepy tuh naik apa? Motor, Om. Naik motor? Iya. Hujan nggak tadi? Enggak, alhamdulillah. Aman? Aman ya? Iya. Nggak, Sleepy nggak banjir nih? Nggak. Jakarta aman nih, nggak banjir nih? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Soalnya 2 bulan ini kan hujan hampir tiap hari. Tapi Jakarta aman dari banjir ya? Aman. Luar biasa ya. Kayaknya pompanya udah bener, Om. Oh, pompanya udah benar. Nah, Iya. sembari kita jalan ini, Cal, Iya. ini low cut di Hazum 1N. Gua matikan ya. Waduh, kaget bro. Santai bro, santai. Kita lagi review nih. Oke. Nah, ini sudah mau masuk tikungan. Bagaimana kualitas audio gua nggak tahu. Kita akan jalan terus sampai hilang antara gua dan kamera. Oke? Ya, antara gua dan kamera akan hilang. Dan ya, Cal, lanjut ngobrol, Cal. Iya. Kita ngetes ini. Berapa Oke, jauhnya? suara audionya murni dari si Lars 150. Jadi nggak ada yang ono dimatiin cutnya ya? Iya, di Hazum 1N tidak aktif low cut-nya, gue matikan. Jadi pure pakai si audio mic dari si Lars 150 ini. Nah, ini sudah 70 meter dan sudah hilang. Oke, kalian bisa lihat gue dan kamera udah nggak kelihatan ya, udah tikungan. Coba sekarang kita balik sekitar 70. Oke, itu dia tadi hasil tes kita sekitaran 70 meter sampai mentok hilang antara gue dan kamera. Bagaimana kualitas audionya? Kita dengerin dulu juga sekarang. Gue penasaran nih. Oke, itu dia tadi hasil review gue secara keseluruhan dari si Lars 150 ini. Dan bagaimana menurut gue? Gue bilang rekomen pakai banget sob. Buat kalian yang profesional, ini enak banget. Ukurannya kecil, jadi artis kalian kalau kalian pasangin wireless seperti ini nggak merasa risih kalau selama ini ukurannya besar terus letak di pinggang gitu kan, kalau gerak agak mengganggu. Kalau ini bisa ditaruh dalam saku dan nggak terasa sama sekali. Dan gue akan pakai ini bahkan bukan untuk profesional, kerja profesional aja. Gue pakai vlogging, gue pakai ini. Jadi buat kalian yang vlogger punya budget, mending beli ini daripada merek sebelah ukuran agak lebih besar, nggak smart charging seperti ini gitu kan, dan harga setahu gua sedikit lebih mahal gitu. Kalau menurut gua nggak ada lawan. Ini adalah wireless microphone profesional termurah dan terbaik di dunia versi gua. Terus versi kalian ya terserah. Versi gua ini yang terbaik di dunia saat ini. Oke, mungkin segitu aja review dari gua. Semoga ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di vlog gua lainnya.